Masih membahas wacana hak angket yang saat ini terus bergulir akan dilakukan oleh sejumlah fraksi di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Nah, tadi saya sebelum jeda sempat mengemukakan pertanyaan dan juga yang akan diminta analisisnya dari Pak Anang dulu. Nah, kita tahu Pak Anang kalau politik itu kan bisa tiba-tiba berubah gitu. Saat ini mendukung hak angket, tiba-tiba nanti ada lobby-lobby tertentu akhirnya berubah. Apalagi kita ketahui Partai Nasdem saja kemarin sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Jokowi, meskipun entah apa yang dibicarakan, nah hasilnya seperti apa gitu kan kira-kira. Nah, kalau melihat komposisi partai politik yang ada di parlemen dengan dukungan-dukungannya kepada pasangan calon capres-cawapres begitu, dalam konteks hak angket ini, bagaimana kekuatannya kira-kira yang Anda bisa lihat Pak Anang? Ya, kalau persyaratan untuk masuk hak angket tadi seperti disampaikan oleh Bang Saan Mustafa, saya kira relatif mudah. Tetapi kan ketika pelaksanaannya nanti akan sesuai dengan rencana dari pengusul apa tidak, itu kata kuncinya bicara pada soliditas. Jadi soliditas pengusul sejauh mana, karena setiap individu akan memiliki suara yang sama. Nah, ketika kita bicara pada soliditas, maka kita akan lihat dulu mana partai politik yang memang memiliki sebuah proses kaderisasi yang cukup kuat. Nah, kalau kita lihat dari koalisi 0301, menurut analisis saya, kekuatan kaderisasi PDIP dan PKS lebih kuat dibanding Nasdem ataupun P3. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian yang menginisiasi atau inisiator hak angket itu memastikan soliditas di dalam tim itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Kenapa demikian? Karena politik kita itu lebih banyak bicara politik transaksional. Jadi bahwa ketika kita bicara kepada sebuah kompetisi politik, maka yang terjadi bukan lagi bicara pada hitung-hitungan angka, tetapi adalah kemudian berbicara bahwa pihak tertentu akan mendapatkan apa. Dan ini menjadi wajar karena pada akhirnya ketika kita bicara pada sebuah kompetisi proses politik itu kan berbicara kepada sejauh mana nanti dia akan memiliki sebuah potensi untuk mengendalikan. Artinya perebutan kekuatan untuk menguasai sebuah penentu kebijakan negara. Ini kan menjadi titik akhir. Nah, ketika dia memiliki sebuah potensi untuk menguasai, mengontrol, maka disinilah kemudian ada proses transaksi. Hingga pada akhirnya, saya katakan, ketika sebuah proses hak angket ini bisa jadi kemungkinan di tengah-tengah akan hancur, akan batal. Ketika ada sebuah transaksi yang mungkin akan dimainkan dan bisa memuaskan pihak pengusul. Itu analisis saya seperti itu. Baik. Nah, saya juga akan bertanya ke Bung Ciko kalau gitu, kembali lagi. Tadi juga ini pertanyaan sebenarnya terlontar dari Pak Anang juga. Ini yang diungkapkan oleh Mas Ganjar kemarin itu sebagai respons yang emosional atau secara kelembagaan. Dan kira-kira jika memang nanti hak angket ini lolos, jalur lain kan ada di Mahkamah Konstitusi. Apakah itu akan menjadi pilihan atau akan berjalan keduanya, Bung Ciko? Seriusan atau emosional itu salah satunya bisa dinilai dari nada dan tone dari statement saya dan berbagai jubir lain di media. Jadi kalau kita tone-nya adalah kita bilang serius, berarti itu serius dan ini sudah menjadi apa yang dibicarakan di internal partai. Nah, kembali lagi memang ini harus dipersiapkan secara matang. Dari ketiga pembicara sebelumnya juga jelas bahwa ini bukan hal yang main-main. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan dari Bang Doli tadi kan menyampaikan soal ada juga kecurangan-kecurangan yang diinventarisir oleh pihak paslon 2. Nah, artinya ini pelanggaran-pelanggaran ini apapun yang terjadi nanti dalam hak angket, tentunya kita juga banyak orang seakan-akan jauh memikirkan, oh ini bicara soal pemakzulan dan lain-lain. Kita bicara fokus soal pelanggaran oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dalam melaksanakan undang-undang. Nah, ini ya menjadi alasan dari hak angket terus. Dan artinya apapun dalam perjalanannya hak angket itu kalau dilakukan secara serius ya, outputnya pasti ada yang positif. Output yang positif salah satunya mungkin mengubah cara-cara bagaimana membuat undang-undang sehingga tidak akan terjadi ini lagi ke depannya. Dan hal ini saya rasa menjadi kepentingan
kepentingan semua partai politik yang ada, semua masyarakat yang ada. Dan saya ulangi lagi, ini yang paling jarang dibicarakan adalah salah satu dari alasan untuk menggulirkan hak angket ini adalah masyarakat ini ingin menuntaskan apa yang menjadi wacana dan menjadi dugaan-dugaan yang ada di tengah-tengah masyarakat hari-hari ini, bahwa memang ada pelanggaran-pelanggaran yang serius yang kalau dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu, seperti politisasi bansos yang sangat masif, ya kan, dan lain-lain, campur tangan dari pemerintah bahkan dari kepala negara dan lain-lain. Nah, ini yang harus memang dituntaskan di sini, dan memang banyak ruang-ruang yang bisa kita lakukan, salah satunya melapor ke Bawaslu, melapor nanti bersengketa di MK. Tapi kan tadi saya sampaikan juga Bawaslu ini juga kita anggap tumpul, dan banyak sekali yang sudah kita laporkan tapi tidak diindahkan, tidak ditindak. Nah, Bawaslu juga sebenarnya kan sebagai sebuah badan, mereka mempunyai sistem di mana tidak hanya menunggu laporan tapi juga temuan. Nah, kalau kita bicara soal salah satunya lah video dokumenter Dirty Vote misalnya, itu bukan hal yang seharusnya hanya sekedar dikomentari oleh Bawaslu, oleh personal Bawaslu, tapi itu juga bisa menjadi salah satu unsur temuan-temuan tersebut gitu. Alat Tapi bukti kan gitu sama ya. sekali nggak dianggap begitu ya. Nah, ini yang memang kita melihat semua jalur, semua ruang, semua kamar ini harus kita isi untuk bagaimana sampai ujung kita semaksimal mungkin bisa menuntaskan apa yang menjadi dugaan-dugaan di masyarakat. Oke, nah saya kembali ke Kang Saan juga nih, sebagai orang yang juga duduk di DPR begitu, pasti mengetahui betul kan kondisi-kondisi terkini lah ya yang ada di DPR. Tapi yang ingin saya tanyakan soal hak angket ini, Kang Saan, legitimasinya sejauh mana sih sebenarnya hak angket ini untuk apa mengusut dugaan kecurangan pemilu, dan pengaruhnya terhadap hasil pemilu apa, seberapa besar begitu, Kang Saan? Ya gini, kita kan pernah punya pengalaman ya, 2009, periode DPR 2009-2014. Ya. 2 hak angket waktu itu ya. Yang pertama terkait dengan hak angket Senturi. Senturi, ya. Hak angket Senturi itu dari mulai diinisiasi, diajukan ke DPR, dibawa ke paripurna, memenuhi syarat, lolos, dibentuk panitia angketnya, berjalan dan gol di paripurna. Jadi tuntas ya, bahwa rekomendasi dari hak angket itu waktu itu ditindaklanjuti atau tidak, tapi ada dampaknya, ada penyelesaiannya kan, tuntas. Itu hak angket Senturi ya. Ini saya pengalaman kebetulan waktu itu saya di DPR. Ya. Yang kedua ada hak angket pajak. Hak angket pajak dari mulai diinisiasi, inisiator, lolos, macam-macam, tapi ketika mau apakah hak angket ini berlanjut atau tidak, itu selesai di paripurna. Yang mengajukan hak angket waktu itu kalah hanya 2 suara di DPR. Saya ingat betul 2 atau 1 suara ya. Jadi tipis sekali dengan komposisi anggota DPR waktu itu 560. Hak angket pajak itu tidak lanjut karena kalah di paripurna dengan suara 1 atau 2 suara berbeda. Ini punya pengalaman. Nah, menurut saya terkait dengan hak angket pemilu, di mana tadi kita bicara terkait dengan soal potensi kecurangan ya dari awal, di mana di situ ada penyalahgunaan misalnya terkait dengan undang-undang, penyalahgunaan terkait dengan soal kewenangan dan sebagainya, itu bisa saja kita lakukan di angket. Ya. Dan tadi saya ingin sampaikan, tegaskan bahwa ketika inisiator utamanya PDIP dan Koalisi Perubahan melalui para sekjen siap untuk mendukung yang namanya hak angket. Karena gini, kami dalam posisi yang siap untuk mendukung hak angket. Ujungnya kemana? Kita kan belum lihat. Kan nanti apakah hak angket ini akan terus berlanjut? Itu kan tadi banyak dinamika kan gitu loh. Tapi sekali lagi sebagai upaya untuk menyelesaikan terkait dengan soal problem-problem kepemiluan kita hari ini, kan tidak hanya nanti ada potensi-potensi lainnya, nanti kan ada misalnya kerumitan-kerumitan dalam pelaksanaan undang-undang pemilu. 2 kali nih, undang-undang ini digunakan pemilu 2019 dan pemilu 2024. Ternyata banyak memakan korban. Hari ini aja KPU melansir 71 orang. Bahkan
dari pihak lain 94 orang. Ini banyak. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita bicara soal potensi kecurangan, seperti tadi Bang Doli sampaikan, potensi kecurangan memang bisa saja dilakukan oleh siapapun. Tapi siapa yang paling terbesar untuk melakukan potensi kecurangan? Tentu potensi kecurangan terbesar adalah ketika ada salah satu yang memang mendapatkan dukungan dari suprastruktur politik, dari kekuasaan, kan gitu loh. Nah, ini juga perlu diurai kan gitu loh. Nah, maka saya ingin katakan bahwa yang namanya hak angket itu akan mengurai semua terkait dengan problematika kepemiluan kita dengan tadi melihat potensi-potensi selama pemilu yang ada. Bahwa memang ada yang namanya penyaluran, ada tadi yang namanya administratif, ada yang namanya pidana pemilu, ada yang namanya sengketa hasil pemilu di MK dan sebagainya. Tapi tadi kita lihat nanti terkait dengan soal urgensinya. Nanti muaranya kemana kita nggak bisa berspekulasi. Tapi bicara prioritas, Kang, kalau bicara prioritas yang disasar siapa sih? Maksudnya yang disasar ini penyelenggara pemilunya, hasil pemilunya, pasangan calonnya, atau kandidat-kandidatnya, atau siapa? Kalau bicara prioritas. Tentu kalau kandidat prioritas ini kan ini kan undang-undang pemilu kan. Nanti kan kita ngerujuknya kan kepada undang-undang pemilu. Jadi dasar rujukan dari pemilu kan undang-undang pemilu. Siapa yang melaksanakan undang-undang pemilu? Tentu ada penyelenggara. Itu satu. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, apa ada kebijakan pemerintah yang lain yang memang itu nanti terkait sangkut paut misalnya dengan pemilu kan itu kan. Itu kan bisa juga disasar kan itu. Artinya gini, di hak angket ini bisa menyasar satu, pelaksana undang-undang pemilu, yang kedua bisa disasar adalah kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung itu terkait dengan soal pemilu. Nah, jadi ini bisa menyasar kepada dua hal. Nah, tapi nanti kita lihat dulu prosedurnya. Makanya saya katakan bagaimana menyiapkan ini semaksimal mungkin dengan bukti-bukti, dokumen-dokumen yang lengkap, sehingga nanti perdebatan ketika inisiatif mengusulkan hak angket itu bisa dimenangkan di paripurna. Dan tentu ini dengan dokumentasi yang kuat, didukung oleh data-data yang kuat. Kalau soal tanda tangan anggota, karena syaratnya mudah cuma 25, saya yakin itu bisa terpenuhi, bisa terpenuhi kan gitu loh. Kalau cuma lebih dari satu fraksi, saya yakin bisa dipenuhi. Tapi meyakinkan paripurna bahwa ini layak untuk lanjut hak angket ini, itu mungkin di situ akan banyak dinamika kan. Gitu. Jadi sekali lagi ini yang menurut saya hal-hal yang memang menjadi perhatian semua. Jadi kalau cuma dukungan, koalisi perubahan sudah menyatakan dukungannya terhadap angket. Nah, bagaimana nanti komposisinya? Ini kan sekali lagi nanti perjalanannya masih panjang. Masih panjang, dan apakah ini juga bisa mengaruhi hasil pemilu atau tidak juga nanti tergantung pembicaraan. Kalau memang angket ini jadi diselenggarakan, tergantung pembicaraan nanti di rapat-rapat selanjutnya di DPR begitu ya. Nah, saya ke Bung Doli lagi. Kalau sekarang kan Prabowo Gibran ini dalam posisi unggul lah ya sementara, baik dari hasil hitung cepat berbagai lembaga survei maupun juga dari real count, hitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi kalau bicara hak angket, saya sih membacanya sepertinya tidak akan ikut berkontribusi begitu ya kalau dari Prabowo Gibran, partai-partai pengusung Prabowo Gibran yang ada di DPR. Tapi kalau tadi bicara ada juga kecurangan yang ditemukan oleh TKN Prabowo Gibran, ini artinya dari TKN akan juga mengajukan gugatan dugaan kecurangan pemilu ke lembaga lain seperti Mahkamah Konstitusi misalnya? Iya, seperti tadi yang saya katakan bahwa kita kan juga menemukan ya beberapa hal yang terkait dengan praktek-praktek kecurangan dilakukan oleh tim atau katakanlah pasangan calon yang lain gitu. Dan juga kami mencatat kemudian jadi gini, potensi kecurangan itu bukan hanya di Pilpres, di Pileg juga bisa juga terjadi. Ada, betul. Dan itu juga kita juga punya beberapa bukti. Makanya
saya menyampaikan kepada Pak Anang nih, ya, kalau kemudian ada riset ya, kemudian jangan hanya di Malang saja ya, dan kemudian disampaikan ini secara nasional, tapi bisa lihat tuh di Papua, di Sumatera Utara gitu ya, atau di beberapa tempat yang lain, yang itu juga bisa dilihat bahwa jangan seolah-olah kita lihat cuma hanya di Malang, kemudian yang itu 02 gitu kan. Baru satu di Malang aja kemudian dibilang kemudian secara nasional ini terjadi kecurangan dilakukan oleh 02. Tapi lihat dong di tempat yang lain, riset dong di tempat yang lain, juga sampaikan fakta itu gitu. Nanti saya bisa bantu tuh kalau memang mau melihat atau membuat riset itu. Nah, kembali ke soal hak angket, kami merasa bahwa hak angket itu nggak perlu ya. Saya tidak mau bicara dengan Partai Golkar lah ya. Tidak, kami di fraksi Partai Golkar tidak akan ikut mengajukan hak angket, karena kami merasa pertama bahwa penghitungan ini belum selesai. Ya. Kalaupun kemudian dilihat ada potensi kecurangan, jalurnya tadi masih ada. Nah, kalau kemudian tadi kita bicara tentang soal penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaranya, kita fasilitas minggu depan kita sudah masuk masa sidang. Di fraksi-fraksi tentu akan bisa menyampaikannya di teman-teman Komisi 2 kalau ada aspirasi, ada informasi dan segala macam berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Dan seperti biasanya kami akan bahas tuntas di Komisi 2 dalam rapat-rapat dengar pendapat, baik itu dengan KPU, Bawaslu dan DPP. Nah, kalau kemudian ada terjadi penyelenggara, jalurnya juga ada DKPP, ada macam-macam ya yang bisa kita pergunakan untuk bisa memastikan semua ini bisa berjalan dengan baik. Ya, terakhir saya ke Pak Anang, singkat saja Pak Anang. Kalau Anda melihat seberapa besar pengaruhnya nanti kalau misalnya hak angket ini bergulir di DPR bisa memengaruhi hasil pemilu, Pak Anang? Ya, saya ingin melihat dulu untuk memastikan bahwa TSM itu semuanya terpenuhi ya. Dan saya melihat memang kalau Bang Doli mengatakan itu ya harus mengatakan seperti itu karena Bang Doli kan bagian dari Golkar dan bagian dari pendukung koalisi 02, ya wajib untuk mengatakan itu. Tetapi saya melihat bahwa ketika kita bicara hak angket ini adalah sebuah proses pendidikan politik yang harus diselesaikan secara formal. Ini adalah proses, artinya ketika saya mengatakan itu di Malang itu sebagai contoh. Nah, kalau bicara data itu beda lagi. Artinya bukan berarti kalau di daerah lain itu tidak ada, tapi ini adalah sebagai sebuah trigger. Nah, kemudian terkait dengan salah pengaruh, ya pasti akan mulai pengaruh. Oleh karena itu kata kunci yang menurut saya itu pada soliditas tadi, pada tim pengusul. Ketika soliditas itu kuat dan menjamin, saya yakin proses pembelajaran politik ini akan menghilangkan wacana isu kecurangan. Artinya kalau misalkan hak angket misalkan kalah di sidang paripurna, maka ini pembelajaran bagi warga dan siapapun. Tentu saja nanti pasti ada poin-poin mana yang istilahnya tidak tepat, mana yang memang betul-betul salah. Itu harus disampaikan ke publik untuk pembelajaran publik. Ketika itu misalkan hak angket itu goal misalkan, maka ini juga sebagai peringatan bagi elit-elit kekuasaan. Saya kira gitu. Baik, dan ini juga sepertinya sebagai bentuk perlawanan politik begitu ya dari partai-partai politik pengusung yang saat ini belum bisa unggul gitu dari 01 dan 03 dan rasa mosi tidak percaya terhadap sistem hukum yang sepertinya akan berjalan di MK untuk menangani sengketa-sengketa dan proses-proses hukum pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tapi menarik lah ya untuk kita nantikan bersama bagaimana wacana ini bisa terrealisasi dan sejauh mana ini bisa memengaruhi hasil pemilu. Nanti juga perkembangannya sangat cair begitu ya, partai-partai politik di DPR juga masih lobby-lobby, komunikasi politik dibangun baik dari PDI Perjuangan sebagai inisiator sepertinya nanti akan juga berkomunikasi dengan partai-partai pengusung Anies Muhaimin. Yang di sisi lain juga pengusung Prabowo Gibran, partai-partai politiknya tadi secara tegas Bung Doli juga sudah menegaskan bahwa hak angket tidak perlu. Nah, kekuatan-kekuatan ini yang menarik kita tunggu, apakah bergulir di DPR atau tidak, lolos di paripurna atau tidak, kita nantikan bersama. Terima kasih Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Nasdem Saan Mustafa, dan politisi PDI Perjuangan yang juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim, dan pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang Anang Sujoko telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu.